warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, saya Gracia Alnesiani dengan NIM 22 OSP 641 dari kelas 2B. Saya berasal dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik ATI Makassar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah mesin listrik. Pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen utama dalam generator DC. Adapun komponen generator yaitu rotor. Pada rotor adalah bagian yang bergerak pada generator. Terdapat kumparan jangkar yang berfungsi untuk membangkitkan gaya gerak listrik AC yang kemudian diserahkan melalui unit komutator. Yang kedua yaitu stator. Pada bagian stator generator DC terdapat kumparan yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Kumparan ini dinamakan kumparan medan. Medan magnet yang dihasilkan diperoleh melalui suatu kumparan yang diberi tegangan DC. Arus yang masuk pada kumparan diatur dengan menggunakan tahanan geser. Besarnya arus yang mengalir pada kumparan sebanding dengan fluks magnet yang mengalir pada penampang inti pada kutub magnet. Kumparan jangkar. Kumparan jangkar berfungsi untuk membangkitkan gaya gerak listrik melalui kumparan yang berputar sehingga memotong fluks magnet yang dihasilkan kumparan medan dari arah kutub utara menuju kutub selatan medan magnet. Dan yang terakhir adalah komutator. Fungsi dari komutator adalah sebagai penyeara mekanis agar supaya menghasilkan penyeara yang baik hampir menyerupai tegangan DC murni, diperlukan jumlah pasang sikat yang cukup banyak. Adapun komponen-komponen dalam generator AC yaitu yang pertama, rangka stator. Terbuat dari besi tuang, rangka stator merupakan rumah dari bagian-bagian generator yang lainnya. Yang kedua, stator. Stator memiliki alur-alur sebagai tempat meletakkan lilitan stator. Lilitan stator berfungsi sebagai tempat GGL induksi. Yang ketiga, rotor. Rotor adalah bagian yang berputar. Pada bagian ini terdapat kutub-kutub magnet dengan lilitannya yang dialiri arus searah, melewati cincin geser dan sikat-sikat. Yang keempat, cincin geser. Terbuat dari bahan kuningan atau tembaga yang dipasang pada poros dengan memakai bahan isolasi. Slip ring ini berputar bersama-sama dengan poros dan rotor. Dan yang terakhir, generator penguat. Generator penguat merupakan generator arus searah yang dipakai sebagai sumber arus. Prinsip kerja dari generator DC didasarkan pada hukum elektromagnetik Faraday, di mana perubahan fluks magnetik melalui suatu konduktor akan menghasilkan arus listrik. Pada generator DC, umumnya terdapat satu atau beberapa belitan kawat pada suatu rotor yang berputar di dalam medan magnet. Ketika rotor berputar, terjadi perubahan fluks magnetik yang melalui belitan kawat. Hal ini menyebabkan terinduksinya arus listrik dalam belitan kawat tersebut. Dengan cara ini, energi magnetik dari perubahan rotor diubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus searah. Untuk mendapatkan tegangan DC yang stabil dan dapat digunakan, generator DC biasanya dilengkapi dengan komutator yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik yang dihasilkan oleh perubahan arah perputaran rotor menjadi arus searah. Selanjutnya, prinsip kerja generator arus bolak-balik atau AC adalah memutar kumparan di antara pasangan kutub utara dan kutub selatan sebuah magnet, sehingga timbul gaya gerak listrik atau GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Arah induksi yang dihasilkan dapat diperbesar dengan cara yang pertama, memperbanyak jumlah lilitan kumparan yang dipakai. Yang kedua, menggunakan magnet yang lebih kuat. Yang ketiga, memperbesar kecepatan putaran magnet. Dan yang terakhir, memakai kumparan yang dililitkan pada inti besi lunak. Perbedaan kumparan jangkar dan kumparan magnet. Kumparan jangkar biasanya merupakan bagian dari belitan utama dalam generator.
terhubung dengan sumber daya listrik eksternal untuk menghasilkan medan magnet yang berputar. Sedangkan kumparan magnet merupakan bagian yang tetap dan berperan dalam menciptakan medan magnet tetap di sekitaran kumparan jangkar. Kedua kumparan ini bekerja sama untuk menghasilkan energi listrik dalam generator. Selanjutnya, perbedaan generator shunt, seri, dan eksitasi terpisah. Generator shunt memiliki karakteristik kumparan medan yang terhubung secara paralel dengan kumparan jangkar. Eksitasi kumparan medan memiliki sumber arus terpisah, biasanya dari generator eksitasi sendiri. Pengaturan tegangannya stabil pada beban berubah karena karakteristik eksitasi paralel. Penggunaannya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan regulasi tegangan yang baik, seperti pembangkit listrik. Generator seri memiliki karakteristik kumparan medan terhubung seri dengan kumparan jangkar. Eksitasinya arus yang sama melewati kumparan medan dengan kumparan jangkar. Pengaturan tegangan keluar meningkat dengan beban karena karakteristik seri. Penggunaannya cocok digunakan untuk aplikasi di mana regulasi tegangan kurang kritis, seperti pada motor listrik atau penerangan jalan. Generator eksitasi terpisah memiliki karakteristik sumber arus eksitasi terpisah untuk kumparan medan. Eksitasinya, kumparan medan mendapatkan arus eksitasi dari sumber eksternal atau generator eksitasi sendiri. Pengaturan tegangan stabil pada beban berubah karena karakteristik eksitasi terpisah. Penggunaannya cocok digunakan ketika regulasi tegangan dan stabilitas beban sangat penting, seperti dalam sistem tenaga listrik yang besar. Ada beberapa prinsip pengaturan tegangan pada generator, tergantung pada jenis konfigurasi generator tersebut. Adapun dua prinsip utamanya, yaitu yang pertama, pengaturan tegangan pada generator shunt. Medan belitan terpisah. Pada generator shunt, medan belitan terhubung secara terpisah dan dapat diatur secara independen. Pengaturan medan belitan, tegangan generator dapat diatur dengan mengubah arus medan belitan. Peningkatan arus medan akan meningkatkan fluks magnetik yang pada gilirannya meningkatkan tegangan keluaran. Regulator tegangan, pengaturan tegangan umumnya menggunakan regulator tegangan otomatis yang memonitor tegangan keluar dan mengendalikan arus medan belitan sesuai kebutuhan. Yang kedua, pengaturan tegangan pada generator seri. Medan belitan terhubung secara seri dengan beban. Pada generator seri, medan belitan terhubung seri dan gulungan rotor, sehingga tegangan keluaran tergantung pada beban. Pengaturan kecepatan dalam beberapa kasus, pengaturan tegangan pada generator seri dapat dilakukan dengan mengatur kecepatan putaran generator. Peningkatan kecepatan dapat meningkatkan tegangan keluaran. Pengaturan arus medan. Beberapa generator seri memiliki kontrol arus medan untuk mengatur tegangan keluaran. Demikianlah video singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.